Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Askia Fadla Naima, Rijal Maulana Ramdan, Safira Rizalianti, dan Safira Fardina Salwa. Kami dari kelas 5C akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan berbagai pekerjaan dalam pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 4 SD dan kegiatan ekonomi di Indonesia dalam pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 5 SD. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam arti sempit, pekerjaan yaitu suatu aktivitas yang dapat menghasilkan uang. Sedangkan dalam segi ekonomi, pekerjaan yaitu semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik dilakukan secara individu ataupun secara organisasi, baik secara tertutup ataupun secara terbuka. Kemudian dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga dapat menghasilkan uang dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil yang diperolehnya. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang atau produk, yang merupakan pekerjaan yang menghasilkan uang dari menjual suatu produk atau barang. Contohnya, petani, peternak, tukang kayu, nelayan, penulis, percetakan, dan penjual makanan. Nah, lalu yang kedua ada pekerjaan yang menyediakan jasa, yang merupakan pekerjaan yang hasilnya berupa hal yang dapat dirasakan oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter, sopir, tukang servis, tukang cukur, polisi, dan pramugari. Latar belakang orang harus bekerja. Bekerja adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setiap orang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang bekerja karena macam-macam alasan atau tujuan. Alasan atau tujuan yang paling mendasar adalah untuk mencari nafkah, yaitu mendapatkan hal-hal mendasar yang kita butuhkan untuk bisa terus hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuan bekerja yang lebih tinggi tingkatannya adalah untuk berkarir. Berkarir mengandung pengertian pengembangan diri atau kemajuan diri. Misalnya, ada yang pandai menulis, pandai menggambar, atau pandai menghitung. Nah, dengan bekerja, keahliannya digunakan setiap hari sehingga keahlian itu semakin baik dan semakin berkembang. Dia akan semakin maju dan posisinya dalam pekerjaan pun semakin meningkat. Karir adalah kebutuhan yang tingkatannya sudah lebih tinggi dibanding kebutuhan pokok. Orang-orang yang mengejar karir apabila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Nah, selain itu, untuk berkarir setiap orang perlu memiliki keahlian tertentu. Bagi banyak orang, keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan di sekolah. Walaupun sekolah bukan satu-satunya tempat untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja. Pada tingkatan paling tinggi, seseorang bekerja tidak lagi hanya karena alasan uang sama sekali. Tujuan terakhir ini disebut panggilan hidup. Orang-orang yang bekerja pada tahapan ini, misalnya para rohaniwan dan para relawan, yang mengabdikan hidupnya untuk menjalankan panggilan hidup mereka, tidak peduli dengan imbalannya. Bekerja untuk alasan yang terakhir ini tidak terbatas pada rohaniwan atau relawan saja. Misalnya, menjadi guru pun bisa disebut panggilan hidup apabila guru tersebut bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah dan berkarir, tapi karena merasakan suatu panggilan untuk mengajar dan membagikan ilmu kepada orang lain. Selanjutnya, pengembangan sikap dan perilaku bekerja. Dalam mengembangkan sikap dan perilaku bekerja pada peserta didik, ada beberapa kompetensi individu yang harus dikuasai. Kompetensi individu merupakan kompetensi yang berasal dari dalam diri seorang profesional dalam menjalankan pekerjaannya untuk dapat mencapai hasil kerja yang optimal. Kompetensi individu yang harus dipunyai seorang profesional antara lain, yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif merupakan suatu karakter seseorang yang sangat positif dalam melaksanakan pekerjaan, karena akan selalu melakukan terobosan baru dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga hasilnya pun akan lebih baik. Kemampuan inisiatif ini sangat diperlukan seorang profesional dalam menjalankan profesi agar hasil kerjanya mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah dipercaya. Seorang profesional akan memperoleh kepercayaan dari pengguna atau masyarakat apabila orang tersebut dapat dipercaya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan profesi karena masyarakat mengakui atau yakin bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seorang profesional itu memang benar. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu.
Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi, dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Nah, yang terakhir ini adalah kreatif. Kreatif adalah kemampuan mengembangkan atau menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Berpikir kreatif berarti melepaskan diri dari pola umum yang sudah tertanam dalam ingatan dan mampu mencermati sesuatu yang luput dari pengamatan orang lain. Sedangkan kreativitas adalah daya pikir dan semangat yang memungkinkan kita untuk mengadakan sesuatu yang memiliki kegunaan, tatanan, keindahan, dan sesuatu yang kelihatannya tidak ada. Berbagai masalah yang dihadapi seorang profesional akan mampu dipecahkan dengan baik melalui kreativitas yang tinggi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu ada agraris, usaha bidang produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor produksi utama. Misalnya kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Yang kedua itu ada perdagangan, yaitu kegiatan jual beli barang. Kita bisa membeli di toko, di warung, pedagang kaki lima, pedagang asongan, atau pedagang keliling. Yang selanjutnya itu ada industri, kegiatan mengolah suatu barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Misalnya kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Yang terakhir yaitu ada jasa. Jasa merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya bank, melayani nasabah dengan transaksi keuangan. Ada jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama itu ada jenis usaha perseorangan. Jenis usaha perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan. Adapun beberapa jenis usaha perseorangan diantaranya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha industri kecil. Yang kedua yaitu ada jenis usaha kelompok. Jenis usaha yang pengelolaannya dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Beberapa contoh usaha yang dijalankan secara berkelompok adalah firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Sikap menghargai setiap orang dalam berusaha. Manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan dan saling berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk ekonomi akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap manusia akan melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap pelaku dalam proses kegiatan ekonomi tersebut mempunyai peran pentingnya masing-masing. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial harus bisa menghargai setiap kegiatan usaha yang dilakukan orang lain. Menghargai usaha orang lain adalah hal yang penting, mengingat manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehadiran orang lain di sekitarnya. Adapun cara untuk menghargai usaha orang lain adalah: pertama, memberikan penghargaan dengan pujian atau ucapan terima kasih. Salah satu cara menghargai usaha orang lain adalah dengan selalu mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan kita atas usaha orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Di sekitar lingkungan kita ada banyak sekali jenis pekerjaan, namun terkadang beberapa jenis pekerjaan seakan diremehkan, padahal sebenarnya dengan adanya pekerjaan tersebut dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari berperilaku sopan dan saling menghargai ketika melakukan interaksi atau transaksi dengan pekerjaan atau usaha orang lain. Ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya dan menjadikan keberhasilan tersebut sebagai teladan atau sumber inspirasi. Kita dapat meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Pengembangan sikap kewirausahaan pada peserta didik kelas 5 SD. Pengembangan sikap kewirausahaan dapat dilaksanakan dengan adanya pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kecakapan hidup dan menjadikan bangsa yang kreatif dan berani. Pendidikan kewirausahaan perlu dikembangkan sejak dini, yaitu sejak sekolah dasar, karena sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang paling dasar dan dirasa tepat untuk mulai mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan.
Nilai-nilai yang dikembangkan adalah pengembangan nilai-nilai dari ciri-ciri seorang wirausaha. Nilai-nilai kewirausahaan mengandung karakter-karakter baik dalam kehidupan anak, karena dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan anak. Maka dari itu, pengembangan nilai kewirausahaan pada peserta didik di sekolah dasar dimaksudkan agar anak memiliki sikap kewirausahaan, di mana kelak diharapkan anak mampu bertindak dan bersikap cerdas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Adapun nilai-nilai yang dikembangkan agar peserta didik memiliki sikap kewirausahaan adalah nilai-nilai kewirausahaan yang dianggap paling sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, di antaranya mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, dan kepemimpinan. Untuk mengembangkan sikap kewirausahaan pada peserta didik kelas 5 tidak dapat ditempuh dalam tempo waktu yang singkat. Dalam prosesnya direncanakan sesuai dengan perkembangan anak. Peserta didik kelas 5 berada pada tahap operasional konkret, di mana anak akan mudah memahami suatu hal apabila dihadapkan pada sesuatu atau kondisi yang nyata. Maka dari itu, secara tidak langsung, pengembangan sikap kewirausahaan pada peserta didik kelas 5 harus melibatkan pengalaman peserta didik secara langsung. Adapun pengembangan sikap kewirausahaan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya: pertama, pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Pengembangan sikap kewirausahaan dapat dilakukan dengan proses pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam setiap mata pelajaran, salah satunya melalui mata pelajaran IPS. Dengan pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam mata pelajaran IPS, maka diharapkan dapat tumbuhnya sikap kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai dapat dilakukan saat penyampaian materi ataupun melalui metode pembelajaran. Contohnya, pada materi IPS kelas 5 pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Misalnya, dari kompetensi dasar tersebut dapat kita kembangkan indikatornya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Maka pembelajarannya, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana nantinya peserta didik akan berperan sekaligus menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Misalnya, ketika peserta didik menjadi produsen, maka guru dapat memberikan tugas untuk menentukan kebutuhan masyarakat akan suatu barang, dan memberikan peserta didik kesempatan untuk membuat barang kebutuhan tersebut. Setelahnya, peserta didik akan berperan menjadi distributor yang memasarkan barang tersebut. Peserta didik dari kelompok lain akan bergantian menjadi konsumen. Hal tersebut secara tidak langsung melibatkan pengalaman peserta didik untuk mengetahui bagaimana peran menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Dari pembelajaran tersebut juga secara tidak langsung sedang mengembangkan sikap kewirausahaan seperti kreatif, berorientasi pada tindakan, dan berani mengambil resiko. Yang kedua, pengembangan sikap melalui kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Pengembangan diri juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam upaya pengembangan sikap kewirausahaan. Salah satu contoh program pengembangan diri yaitu pameran karya, di mana pada kegiatan ini peserta didik membuat sebuah karya yang memiliki nilai jual untuk kemudian ditawarkan kepada pengunjung untuk membelinya. Melalui kegiatan tersebut secara tidak langsung mampu mengembangkan sikap kewirausahaan seperti kreatif, mandiri, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.